Kalian semua pasti merasakan perkembangan teknologi yang semakin meningkat. Kira-kira kalian tahu nggak sih penyebabnya apa? Hal ini merupakan hasil dari revolusi industri. Lalu, bagaimana sejarah terjadinya revolusi industri itu? Yuk simak bersama. Revolusi industri terjadi pada periode antara tahun 1750 sampai 1850, di mana terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi industri dimulai dari Britania Raya di Inggris, kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan kemudian menyebar luas ke seluruh dunia. Revolusi industri dimulai pada akhir abad ke-18, di mana terjadi peralihan dalam penggunaan tenaga kerja di Inggris yang sebelumnya menggunakan tenaga kerja hewan dan manusia, kemudian digantikan dengan penggunaan tenaga kerja berupa mesin yang berbasis manufaktur. Periode awal dimulai dengan melakukan mekanisasi terhadap industri tekstil, pengembangan teknik pembuatan besi, dan peningkatan penggunaan batu bara. Ekspansi perdagangan pun ikut dikembangkan dengan dibuatnya terusan, perbaikan jalan raya dan rel kereta api. Istilah revolusi industri itu sendiri diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis Auguste Blanqui pada pertengahan abad ke-19. Produk domestik bruto per kapita tiap-tiap negara di dunia semakin meningkat setelah terjadinya revolusi industri dan memunculkan sistem ekonomi kapitalis yang modern. Nah, apa sih sistem ekonomi kapitalis itu? Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pihak swasta, bukan pemerintah, yang tujuannya adalah untuk mencapai keuntungan dalam ekonomi pasar. Nah, hingga saat ini, revolusi industri telah memasuki revolusi industri keempat, atau yang lebih dikenal lagi dengan istilah revolusi industri 4.0. Nah, sekarang kalian sudah tahu bukan apa sih revolusi industri itu? Semua hal di dunia ini pasti memiliki sebab bukan? Termasuk juga revolusi industri. Mari kita pelajari bersama-sama bagaimana sih penyebab terjadinya revolusi industri. Sebab revolusi industri. Faktor kunci yang menjadi penyebab revolusi industri ialah karena Inggris mampu menghasilkan produk yang dibutuhkan di pasaran dengan harga yang terjangkau. Dengan menghasilkan produk menggunakan mesin, kebutuhan pasar dapat terpenuhi dengan baik dibandingkan jika menggunakan cara tradisional atau manual. Proses inilah yang menjadi penyebab adanya revolusi industri di Inggris sampai di seluruh dunia. Selain faktor tadi, ada juga faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya revolusi industri. Apa saja sih faktor-faktor lain yang menjadi penyebab revolusi industri itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya revolusi industri ialah yang pertama, situasi politik yang stabil. Adanya revolusi agung pada tahun 1688 yang mengharuskan rajanya bersumpah setia kepada Bill of Rights, sehingga raja tunduk kepada undang-undang dan hanya menarik pajak berdasarkan atas persetujuan parlemen. Inggris kaya akan bahan tambang seperti batu bara, biji besi, timah, dan kaolin. Di samping itu, wool juga sangat menunjang industri tekstil. Yang ketiga, adanya penemuan baru di bidang teknologi yang dapat mempermudah cara kerja dan meningkatkan hasil produksi, misalnya alat-alat pemintal, mesin tenun, mesin uap, dan sebagainya. Yang keempat, pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap hasil-hasil penemuan baru atau hak paten, sehingga mendorong kegiatan penelitian ilmiah. Yang kelima,
Arus urbanisasi yang besar akibat revolusi agraria di pedesaan mendorong Inggris untuk membuka industri yang lebih banyak agar dapat menampung mereka. Jadi, penyebab terjadinya revolusi industri itu ada banyak juga ya teman-teman. Sekarang, yuk kita pelajari pengaruh atau dampak apa saja sih yang disebabkan oleh revolusi industri itu. Dampak lain yang sangat terasa bagi manusia dalam berbagai bidang, yaitu 1. Munculnya industri secara besar-besaran. 2. Mutu hidup jadi meningkat dan dinamis. 3. Harga barang-barang kebutuhan jadi murah. 4. Berkembangnya kapitalisme modern. Dan 5. Adanya dorongan golongan kapitalis untuk menjalankan imperialisme modern. Seperti yang sudah dijelaskan di awal video, kalau revolusi industri itu ternyata tidak hanya terjadi sekali saja loh teman-teman, melainkan ada 4 tahapan perkembangannya. Apa saja sih 4 tahap perkembangannya itu? Yuk kita simak. Industri 1.0 berlangsung periode antara tahun 1750 sampai 1850. Saat itu terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi generasi 1.0 melahirkan sejarah ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin. Salah satunya adalah kemunculan mesin uap pada abad ke-18. Revolusi ini dicatat oleh sejarah berhasil mengerek naik perekonomian secara dramatis, di mana selama 2 abad setelah revolusi industri terjadi, peningkatan rata-rata pendapatan per kapita negara-negara di dunia menjadi 6 kali lipat. Revolusi Industri 2.0. Revolusi Industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik, tenaga otot, yang saat itu sudah tergantikan oleh mesin uap. Perlahan mulai tergantikan oleh tenaga listrik. Walaupun begitu, masih ada kendala yang menghambat proses produksi di pabrik, yaitu masalah transportasi. Di akhir 1800-an, mobil mulai diproduksi secara massal. Revolusi terjadi dengan terciptanya lini produksi atau assembly line yang menggunakan bahan berjalan atau conveyor belt pada 1913. Revolusi industri kedua ini juga berdampak pada kondisi militer pada Perang Dunia Kedua. Ribuan tank, pesawat, dan senjata diciptakan dari pabrik-pabrik yang menggunakan lini produksi dan bahan berjalan. Hal ini terjadi karena adanya produksi massal atau mass production. Perkembangan revolusi industri 3.0. Di revolusi industri 3.0 ini semuanya sudah semakin canggih. Pada tahun 1970, di mana masa ditemukannya PLC, yang artinya mesin dapat bergerak sendiri untuk menunjang kegiatan produksi, sehingga dapat menekan biaya produksi yang jauh lebih murah. Di revolusi ketiga ini juga dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, atau disebut dengan komputer dan robot. Pada revolusi industri generasi 4.0, manusia telah menemukan pola baru ketika disruptif teknologi hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan inkuber. Revolusi dari masa ke masa timbul akibat dari manusia yang terus mencari cara termudah untuk beraktivitas.